Banyak orang saat merencanakan bangun rumah merasa sudah menghitung biayanya dengan cukup aman, teman-teman. Sudah tanya tukang, sudah cara harga material, bahkan sudah menghitung biaya per meter perseginya. Misalnya, rumah diperkirakan habis sekitar 500 juta rupiah. Tapi saat rumah selesai dibangun, total yang keluar ternyata bisa 650 juta bahkan 800 juta rupiah. Selisihnya bukan sedikit ya teman-teman, bisa ratusan juta. Dan yang menariknya, kejadian seperti ini sangat sering terjadi teman-teman. Di video ini kita akan membahas penyebab sebenarnya kenapa biaya bangun rumah sering membengkak di belakang. Dan bagaimana cara menghindarinya sebelum kalian mulai membangun teman-teman. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika orang selesai membangun rumah adalah kenapa estimasi biaya hampir selalu melenceng dari rencana. Di awal, semuanya terasa sudah dihitung dengan cukup matang teman-teman. Sudah ada gambaran biaya per meter persegi, sudah tanya tukang, bahkan sudah menyiapkan anggaran yang menurut kita cukup aman. Tapi ketika rumahnya selesai dibangun, total biaya yang keluar seringkali jauh lebih besar daripada perkiraan awal. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah ini terjadi karena tukangnya tidak jujur? Apakah karena harga material tiba-tiba melonjak? Atau sebenarnya ada kesalahan yang sudah terjadi sejak tahap perencanaan rumah itu sendiri, teman-teman? Kesalahan pertama sebenarnya sangat umum terjadi, teman-teman. Banyak orang menghitung biaya bangun rumah itu hanya berdasarkan harga per meter persegi saja. Misalnya ada informasi bahwa biaya bangun rumah sekitar 6 juta per meter persegi. Kalau luas rumahnya itu 100 meter persegi, berarti estimasi biaya sekitar 600 juta rupiah. Kelihatannya logis ya, kelihatannya juga sederhana. Dan memang cara ini sangat sering digunakan teman-teman. Nah masalahnya, cara ini sebenarnya hanya memberikan perkiraan sangat kasar teman-teman. Angka harga per meter biasanya dihitung dengan asumsi tertentu. Misalnya spesifikasinya standar, strukturnya sederhana, desain rumah mungkin sederhana, dan juga kondisi lahannya normal teman-teman. Padahal dalam kenyataannya setiap rumah itu hampir selalu memiliki kondisi yang berbeda. Begitu desainnya sedikit lebih kompleks, biaya langsung berubah. Begitu spesifikasi material naik sedikit, biayanya pun juga ikut naik teman-teman. Karena itu, harga per meter seharusnya hanya digunakan sebagai gambaran awalan saja teman-teman. Banyak orang mengira desain rumah hanya mempengaruhi tampilannya saja. Padahal sebenarnya desain sangat mempengaruhi biaya konstruksinya teman-teman. Contoh paling sederhana adalah bentuk bangunan. Rumah dengan bentuk kotak biasanya jauh lebih efisien. Karena strukturnya itu lebih sederhana, materialnya lebih efisien, dan pekerjaan tukang lebih cepat teman-teman. Bandingkan dengan rumah yang memiliki banyak bentuk tambahan. Misalnya banyak sudut bangunan yang balkonnya besar, voidnya tinggi, atapnya bertingkat, atau overhangnya panjang. Semua elemen ini membuat struktur menjadi lebih kompleks teman-teman. Artinya lebih banyak beton, lebih banyak besi, lebih banyak pekerjaan tukang, dan semuanya berpengaruh pada biaya. Seringkali orang melihat desain itu hanya di internet saja, terlihat minimalis, terlihat sederhana. Padahal sebenarnya secara konstruksi ya, rumah itu jauh lebih mahal untuk dibangun teman-teman. Penyebab berikutnya yang sangat sering terjadi adalah perubahan desain di tengah pembangunan. Awalnya rencana rumah sudah dibuat, tapi saat proses pembangunan berjalan, muncul banyak ide baru teman-teman. Misalnya kayak dapur kita perbesar sedikit, atau sekalian tambahan jendela besar di ruang tamu, ataupun atapnya dibuat lebih tinggi supaya terasa lebih luas. Atau yang paling sering terjadi, sekalian deh kita tambah satu kamar saja. Padahal perubahan seperti ini kelihatannya kecil ya, tapi dalam konstruksi perubahan kecil bisa mempengaruhi banyak pekerjaan lain. Misalnya perubahan dinding bisa mempengaruhi struktur, instalasi listrik dan air, hingga ke finishingnya teman-teman. Akibatnya biaya tambahan menjadi cukup besar,
Dan seringkali perubahan ini terjadi berkali-kali selama pembangunan. Faktor lain yang sering membuat estimasi biaya melenceng adalah material yang tidak stabil, teman-teman. Material bangunan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi. Misalnya kita ambil contoh ya, seperti inflasi, nilai tukar mata uang, harga energi, dan kondisi ekonomi global, teman-teman. Ketika harga material naik, biaya pembangunan juga ikut naik, teman-teman. Contohnya beberapa tahun terakhir pernah terjadi kenaikan harga besar pada besi, semen, dan beberapa jenis material finishing. Jika proyek rumah berlangsung beberapa bulan, kenaikan harga ini bisa terasa cukup signifikan. Apalagi jika estimasi biaya dibuat jauh sebelum pembangunan dimulai. Kesalahan berikutnya adalah tidak menghitung semua komponen biaya rumah. Banyak orang hanya menghitung biaya bangunan utamanya saja. Padahal saat kalian membangun rumah, ada banyak biaya tambahan yang sering tidak masuk perhitungan, teman-teman. Misalnya, kita ambil contoh saja seperti pagar rumah, carport, kanopi, taman, sumur atau pompa air, septic tank, drainase, dan instalasi listrik tambahan. Selain itu juga terkait dengan instalasi internet. Belum lagi jika ada furniture built-in seperti kitchen set, lemari tanam, atau rak dinding. Semua itu jika dijumlahkan biayanya bisa cukup besar, teman-teman. Bahkan sering mencapai 10-30% dari total biaya rumahnya. Selain itu, kondisi lahan juga sangat mempengaruhi biaya pembangunan rumah. Misalnya lahan memiliki kondisi seperti tanah lunak, konturnya miring, atau akses jalan yang sempit. Kondisi seperti ini membuat proses pembangunan menjadi lebih sulit. Material lebih sulit masuk ke lokasi, alat berat mungkin tidak bisa digunakan, dan pekerjaan konstruksi menjadi lebih lama. Semua ini meningkatkan biaya pembangunan tentunya. Kesalahan berikutnya adalah tidak menyiapkan dana cadangan. Dalam proyek konstruksi, hampir selalu ada kondisi yang tidak terduga, teman-teman. Misalnya, perubahan desain di tengah jalan, kenaikan harga material, atau pekerjaan tambah, teman-teman. Jika tidak ada dana cadangan, pemilik rumah akan merasa biaya proyek terus membengkak di belakang. Padahal, sebenarnya kondisi ini cukup normal ya dalam pembangunan rumah. Karena itu biasanya disarankan nih menyiapkan dana cadangan sekitar 10-20% dari total biaya proyeknya, teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari estimasi biaya yang melenceng jauh, teman-teman. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan sejak awal. Yang pertama, buatlah desain rumah yang jelas sebelum pembangunan dimulai. Jangan membangun rumah hanya dari gambaran kasar saja. Desain yang jelas membantu menghitung biaya secara lebih akurat, teman-teman. Yang kedua, buatlah rencana anggaran biaya yang lebih detail. Semakin detail perhitungannya, semakin kecil kemungkinan biaya melenceng. Lalu yang ketiga, hindari perubahan desain saat pembangunan berjalan. Perubahan kecil seringkali menghasilkan biaya tambahan yang besar, teman-teman. Dan yang keempat, siapkan dana cadangan sejak awal proyek. Dengan begitu, jika ada kondisi tak terduga, proyek tetap bisa berjalan dengan aman tentunya. Jika kita rangkum, ada banyak alasan kenapa estimasi biaya bangun rumah sering melenceng jauh. Mulai dari cara menghitung yang terlalu sederhana, desain rumah yang kompleks, perubahan desain saat pembangunan, dan kenaikan harga biaya material, hingga biaya tambahan yang sering terlupakan di belakang. Masalahnya bukan karena orang tidak berhitung, tapi karena membangun rumah adalah proses yang cukup kompleks. Semakin matang perencanaan yang dibuat sejak awal, semakin kecil kemungkinan biaya membengkak di belakang. Sampai di saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media Rupakarsa Arsitek, serta klik link di deskripsi channel jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.